Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kesehatan dan keberkahan selalu menyelimuti kita semua. Amin. Kali ini saya membawakan kisah dakwah Nabi Muhammad SAW ketika kaum musyrikin selalu menghalang-halangi kaum muslimin untuk hijrah ke Yasrib. Sebelum saya mulai, saya ucapkan terima kasih kepada semuanya karena sudah klik channel ini. Langsung saja, check it out. Bukan hal yang mudah kaum muslimin untuk berhijrah ke kota Yasrib. Ancaman dan halangan dari kaum musyrikin membuat kaum muslimin berhijrah secara sembunyi-sembunyi dan sedikit-sedikit. Kehilangan harta benda bahkan nyawa itu adalah resiko semua kaum muslimin. 12 orang yang terpilih di Baiat Aqabah yang kedua berhasil membuat perubahan besar di Yasrib. Karena kebanyakan penduduk Yasrib adalah muslim, hanya segelintir saja yang belum muslim. Dan kota ini kelak ketika Rasulullah hijrah, maka akan diganti dengan nama Madinah. Nabi Muhammad sudah berdakwah selama 13 tahun lamanya. Dengan sangat susah payah, namun atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, di tahun ini, kemajuan dakwah Islam semakin pesat. Dilihat dari bertambahnya jumlah pengikut. Meskipun penduduk banyak terdapat di Yasrib, bukan dari kabilah beliau sendiri. Pada suatu malam, Rasulullah pun bermimpi tentang negeri yang sangat subur. Rasulullah belum menyadari bahwa itu adalah daerah Yasrib, karena banyak tempat dan pemandangan yang serupa. Dan ketika mimpi yang kedua, Rasulullah baru diperlihatkan secara jelas penampakan lokasi hijrahnya kaum muslimin, yaitu kota Yasrib. Berselang 3 hari, Rasulullah pun menyampaikan mimpinya kepada para sahabat. Mimpi tersebut adalah tanda kaum muslimin untuk pindah ke Yasrib. Rasulullah pun berkata, "Wahai kaumku, aku telah bermimpi diperlihatkan tempat hijrah kalian yang sangat subur, ditumbuhin pohon korma yang sangat banyak. Terletak di antara 2 kawasan dan diselimuti oleh bebatuan hitam. Kota Yasrib yang dipilihkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hijrahnya kaum muslimin memiliki beberapa keistimewaan. Pertama, letaknya sangat strategis untuk berperang. Bagian sebelah utara yang dapat dimasuki oleh musuh. Sedangkan pada bagian lainnya diselimuti batu dan ditumbuhi pohon kurma sehingga sulit untuk dilewati. Yang kedua, Yasrib itu terletak di antara Syam dan kota Mekah. Sehingga kelak jika Islam sudah besar, orang Mekah akan berdagang ke Syam pasti melalui Yasrib. Sehingga sangat menguntungkan bagi kaum muslimin. Sedangkan yang ketiga, orang Yasrib terdiri dari suku Khazraj dan suku Aus adalah para ahli perang. Karena mereka sudah lama terlibat dalam peperangan antar suku. Selama bertahun-tahun sampai datang agama Islam. Sampai di Yasrib nanti Rasulullah dan para pengikutnya akan mendapatkan perlindungan dari kaum Ansor. Ansor adalah julukan bagi kaum Yasrib yang menyambut hijrahnya Nabi Muhammad dan kaumnya. Namun pada kenyataannya hijrah ke Yasrib itu tidak semudah yang direncanakan. Kaum muslimin harus hijrah dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan bertahap. Hal tersebut dilakukan karena kaum musyrikin tidak suka kaum muslimin itu pada hijrah ke Yasrib. Orang yang pertama-tama berhijrah setelah turun perintah dari Rasulullah adalah keluarga Salamah. Sebelum matahari terbit, Abu Salamah dan istrinya serta anaknya pergi meninggalkan Mekah menuju Yasrib. Namun di gerbang Mekah mereka dicegat oleh kerabatnya Ummi Salamah dari Bani Maksum. Kerabatnya itu bertanya dengan sangat tidak sopan, "Hai Salamah, kamu mau kemana pagi-pagi buta begini?"
Abu Salamah pun menjawab, kami ingin pergi ke Yasrib dan tolong jangan halangi kami. Kerabat-kerabatnya itu tertawa terbahak-bahak dan mengejek. Pergilah kamu ke Yasrib asal istri dan anakmu jangan ikut serta. Rupanya kerabatnya itu ingin memisahkan keluarga kecil ini. Mereka meminta jaminan atas Ummu Salamah. Kami semua tidak mengkhawatirkan keselamatanmu, wahai Abu Salamah. Kita hanya ingin anak dan istrimu ditinggalkan di sini sebagai jaminan. Dan dengan sangat memaksa, unta dan anak istrinya pun diambilnya. Sementara itu, keluarga besar Abu Salamah yang mengetahui perlakuan tersebut merasa tidak terima dan berusaha mengambil Salamah, cucu kesayangan mereka. Akhirnya mereka malah berebut antara keluarga Abu Salamah dan Ummi Salamah berebut anaknya. Melihat hal tersebut, Abu Salamah dan Ummi Salamah sangat sedih sekali. Namun tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya anaknya tersebut dibawa oleh keluarga besar Abu Salamah. Dan pada akhirnya Abu Salamah pun terpaksa berjalan ke Yasrib sendirian. Dengan hati yang sangat terluka melihat penderitaan anak dan istrinya. Setiap hari Ummi Salamah mendatangi tempat di mana dia berpisah dengan suaminya dengan sangat terseduh-seduh. Keadaan itu dialaminya sampai setahun, tak ada satupun yang peduli dengannya. Sampai suatu saat ada kerabat Ummu Salamah yang sangat baik hati. Ia membicarakan keluarganya yang lain untuk membebaskan Ummi Salamah. Kerabatnya ini berkata, wahai saudaraku, kenapa kalian setega ini? Membiarkan anak dan istri berpisah dengan suaminya hanya untuk mewujudkan ambisi kalian. Pada akhirnya kerabatnya pun luluh, temuilah suamimu. Dan Ummi Salamah pun berkata, tapi kembalikan dulu anakku, aku akan berkunjung ke suamiku dengan anakku. Dan ketika Ummi Salamah bertemu dengan anaknya, tangisnya pun pecah. Setelah itu mereka berdua berangkat ke Yasrib dengan menaiki unta. Berhijrah ke Yasrib tanpa ada perlindungan seorang laki-laki. Di tengah perjalanan 500 km, tepatnya di daerah Tam'in, Ummu Salamah bertemu dengan seorang laki-laki bernama Utsman bin Toha. Dia adalah seorang pemuda yang sangat baik hati yang berasal dari Mekah. Pemuda tersebut bertanya kepada Salamah, wahai Sayyidah, apakah engkau hanya berdua saja? Ummu Salamah pun menjawab, iya, saya hanya berdua saja dengan anakku, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang telah menjaga kita berdua. Ummu Salamah pun menceritakan tujuannya pergi ke Yasrib, yaitu untuk menemui suaminya. Utsman pun berniat baik untuk mengantarkan Ummu Salamah ke Yasrib. Sesampainya di Toha, Utsman pun berpamitan dengan Ummu Salamah karena harus langsung kembali ke Mekah. Ini sudah sampai perkampungan Yasrib dan carilah suamimu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungimu dan aku akan kembali ke Mekah. Ummu Salamah pun berkata, terima kasih wahai Utsman, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi engkau. Selain Abu Salamah, Sinan pun juga dicegat di perbatasan kota Mekah ketika hendak hijrah ke kota Yasrib. Orang musyrikin yang mencegat itu berkata, sebelum kamu datang ke Mekah, kamu tidak mempunyai apapun. Dan setelah engkau tinggal di Mekah, engkau mempunyai banyak harta. Dan setelah banyak harta, engkau kabur membawa semua hartamu. Pantaskah semua itu, wahai Su'aib? Kemudian Su'aib pun menjawab dengan santainya, jika harta ini aku belikan kepadamu, apakah aku diizinkan lewat? Orang kaum kafir musyrikin itu pun menjawab dengan sangat bahagia, tentu saja asal hartamu ditinggalkan, maka engkau bebas untuk lewat ke Yasrib.
Ayyasi bin Abu Robi'ah berencana hijrah bersama Umar bin Khattab, dan Hisam al-As juga mengalami hal serupa. Mereka bertiga sepakat jika berhijrah kita bertemu di tempat yang telah ditentukan. Namun jika cuma ada 2 orang, maka lanjutkan saja dan salah satunya ditinggal. Baiklah, kita sepakat. Dan ternyata keesokan harinya hanya Umar dan Ayyasi yang datang. Rupanya keterlambatan Hasyim tertangkap oleh kaum musyrikin. Sesuai kesepakatan, Umar dan Ayyasi berangkat ke Yasrib. Dan tak kala keduanya hampir sampai di kota Yasrib dan singgah di Kubah, tiba-tiba Abu Jahal menghampiri mereka. Abu Jahal dan Ayyasi adalah saudara satu ibu namun beda bapak. Umar sebenarnya sangat tidak senang dengan kehadiran Abu Jahal, yang menurutnya mempunyai niat buruk. Dan benar saja Abu Jahal pun mulai melancarkan tipu daya terhadap Ayyasi. Abu Jahal itu berkata, "Wahai sepupuku, aku ingin membicarakan berita tentang ibu kita. Ibu kita bernazar bahwa ibu tidak akan menyisir dan berteduh dan tersengat matahari hingga dia melihat wajahmu." Ayyasi pun menjawab, "Benarkah yang engkau katakan, wahai Abu Hakam?" "Benar sekali, kalau bukan karena saya bakti kepada ibuku, aku tidak akan jauh-jauh menyusulmu ke sini, hanya untuk mengatakan tentang ini." Umar pun berusaha meyakinkan Ayyasi bahwa yang dikatakan Abu Jahal adalah dusta. "Wahai Ayyasi, ibumu itu jika ada kutunya niscaya akan menyisirnya. Jika kepanasan maka akan berteduh. Abu Jahal ini hanya ingin menguji keimananmu saja." Namun sayangnya Ayyasi tidak mengindahkan perkataan Umar. Dia teringat akan ibunya yang telah ditinggalkan. Ayyasi pun menjawab, "Wahai Umar, maafkan aku tidak tega meninggalkan ibuku. Aku akan kembali ke Mekah." Umar pun menjawab, "Jika itu memang keinginanmu, baiklah, ambillah untaku ini. Untaku ini adalah unta pilihan dan larinya sangat cepat. Jika ada sesuatu, maka sangat bisa diandalkan." "Baiklah, terima kasih Umar." Setelah berpamitan dengan Umar, Ayyasi pun bergabung dengan Abu Jahal dan teman-temannya menuju kota Mekah. Di tengah perjalanan, Abu Jahal pun mengeluh kepada Ayyasi, "Wahai saudaraku, untaku ini berjalan sangat lambat. Sudilah kiranya saya naik unta bersamamu." Ayyasi pun dengan sangat polos menjawab, "Baiklah, kita naik unta ini berdua." Namun naasnya ketika Ayyasi turun dari untanya, kedua teman Abu Jahal langsung mengikat tubuh Ayyasi dengan tali yang sangat kuat. Ayyasi pun sangat kaget dan berkata, "Apa-apaan ini wahai Abu Jahal? Engkau telah menipuku." Abu Jahal pun menjawab dengan enteng, "Wahai Ayyasi, engkau ini sangat bodoh atau apa sih? Kan kamu sudah mengenalku." Abu Jahal dan teman-temannya pun tertawa terbahak-bahak. Dan di siang hari yang sangat terik itu, rombongan Abu Jahal pun sampai di kota Mekah. Semua orang melihat ke Ayyasi yang datang dengan kondisi terikat. Abu Jahal pun dengan sombong berkata, "Wahai penduduk Mekah, inilah yang harus kalian lakukan terhadap orang-orang penduduk Mekah yang sangat bodoh." Meskipun terus dapat rintangan, namun kaum muslimin tetap hijrah ke Yasrib dengan kelompok-kelompok yang sangat kecil-kecil agar tidak ketahuan. Hingga di Mekah yang tersisa kaum muslimin hanya Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib, serta beberapa orang yang ditahan paksa oleh kaum musyrikin. Itu tadi rangkaian kisah dakwah Nabi Muhammad SAW ketika berhijrah ke Yasrib dan selalu dihalang-halangi oleh kaum musyrikin.
Jika saya salah dalam menyampaikan cerita, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jika ada yang kurang, boleh ditambah di kolom komentar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.